Sebuah hotel tua di Pekalongan yang tampak megah dari luar ternyata menyimpan rahasia gelap. Pemilik hotel, seorang pria bernama Pak Harto, menggunakan pesugihan untuk membuat usahanya laris. Namun, setiap pengunjung yang menginap sering diganggu makhluk halus. Ada yang melihat sosok wanita menangis di kamar mandi. Ada yang mendengar suara orang berjalan tengah malam. Hingga penampakan tamu tak diundang di lorong hotel. Rasa penasaran orang-orang justru membuat hotel ini semakin ramai, tapi juga semakin banyak korban yang jatuh. Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa subscribe channel Mystery Story, tekan tombol like jika kalian suka dengan ceritanya. Dan silakan tulis di komentar jam berapa dan dari kota mana Anda menonton, dan pastikan tonton sampai selesai karena setiap detiknya penuh misteri yang belum pernah terpecahkan. Di kota Pekalongan, ada sebuah bangunan tua yang dari luar terlihat biasa saja. Bentuknya mirip hotel kelas menengah, bukan mewah, tapi juga bukan murahan. Cat temboknya sudah agak kusam. Papan nama hotelnya sering kedap-kedip kalau malam, seperti lampunya mau putus. Tapi yang bikin orang heran, hotel itu tidak pernah sepi pengunjung. Kalau kalian lewat depan hotel itu di malam hari, kalian bakal lihat deretan mobil parkir rapi, ada juga bus pariwisata yang kadang mampir. Kamar-kamarnya selalu penuh. Padahal, kalau dibandingkan dengan hotel-hotel lain di Pekalongan, fasilitasnya jauh lebih sederhana. Tidak ada kolam renang, tidak ada restoran besar, bahkan lobinya terkesan sempit dan pengap. Tapi entah kenapa, orang tetap ramai datang. Pemilik hotel itu bernama Pak Harto. Usianya sekitar 50-an. Wajahnya selalu tampak serius dan jarang sekali tersenyum. Orang-orang sekitar mengenalnya sebagai pria yang mendadak kaya. Sebelumnya, ia hanyalah pedagang kain biasa di pasar. Hidup sederhana bersama istri dan 2 anaknya. Tapi sejak hotel itu berdiri, kehidupannya berubah drastis. Rumahnya semakin besar, mobilnya gonta-ganti, dan usahanya selalu lancar. Yang aneh, pembangunan hotel itu berlangsung sangat cepat. Hanya dalam hitungan bulan, bangunan megah itu berdiri. Banyak warga sekitar yang heran, dari mana Pak Harto bisa mendapatkan modal sebanyak itu? Karena setahu mereka, dagangannya dulu tidak begitu laris. Desas-desus pun mulai beredar. Katanya Pak Harto mendapatkan kekayaannya lewat jalan yang tidak wajar. Malam-malam, warga sekitar sering mendengar suara gamelan dari arah hotel. Padahal, tidak ada acara pernikahan, tidak ada hajatan, dan hotel itu bukan tempat resepsi. Suara gamelan itu terdengar lirih, seperti datang dari dalam tanah. Kalau diperhatikan baik-baik, alunan musiknya terasa aneh, bukan seperti gamelan biasa yang merdu, tapi lebih berat, menekan, dan membuat bulu kuduk merinding. Pernah ada seorang warga bernama Pak Dul yang nekat menghampiri hotel ketika suara gamelan itu terdengar. Malam itu sekitar jam 12 lewat, ia sedang pulang ronda. Suara gamelan samar terdengar dari dalam. Padahal hotel tampak sepi. Saat ia mencoba mendekat ke jendela kaca di lobi, samar-samar terlihat ada banyak orang berpakaian putih duduk bersila. Wajah mereka pucat, matanya kosong, dan tangannya bergerak seirama dengan alunan gamelan. Pak Dul kaget. Ia mundur beberapa langkah. Tapi ketika ia mengucek matanya dan mencoba melihat lagi, ruangan itu kosong. Tidak ada orang, hanya kursi dan meja resepsionis yang berdiri di tempatnya. Sejak saat itu, Pak Dul tidak pernah berani lagi lewat depan hotel sendirian. Selain suara gamelan, banyak juga cerita dari para pengunjung hotel. Ada yang bilang sering mendengar suara orang berjalan di koridor saat tengah malam. Padahal saat dicek lorong kosong, ada pula yang melihat bayangan orang berdiri di jendela kamar lantai 2. Padahal kamar itu sedang kosong. Meski begitu, anehnya, tetap banyak orang yang mau menginap di sana. Bahkan ada yang datang dari luar kota hanya karena penasaran dengan cerita angker hotel itu. Ada juga yang sengaja uji nyali, ingin membuktikan kebenaran kisah seramnya. Namun, tidak semua orang kuat. Beberapa pengunjung justru pulang dengan wajah pucat, sakit berhari-hari. Bahkan ada yang kabarnya tidak pernah keluar lagi setelah menginap. Suatu malam, seorang sopir bus pariwisata yang menginap di hotel itu bercerita. Namanya Pak Tono. Ia dan beberapa rekannya mendapat kamar di lantai 3. Saat tengah malam, ia terbangun karena mendengar suara orang tertawa pelan di luar pintu. Tertawanya lirih, seperti perempuan, tapi ada getarannya yang membuat bulu kuduk berdiri. Ia sempat mengira itu suara teman Temonia yang iseng. Tapi ketika dicek keluar, lorong hotel kosong melompong, lampu lorong redup, dan hawa dinginnya menusuk tulang. Ketika ia kembali masuk ke kamar, ia melihat sesuatu yang membuatnya hampir pingsan. Di cermin besar dekat lemari, tampak bayangan seorang wanita berambut panjang, wajahnya pucat, dan matanya merah menatap lurus ke arahnya. Padahal, di ruangan itu hanya ada dirinya. Ia langsung menutup matanya membaca doa seadanya, dan bersembunyi di bawah selimut sampai pagi. Cerita seperti itu sudah sering terdengar,
Tapi tetap saja, hotel itu tidak pernah sepi, justru semakin ramai, seolah-olah ada kekuatan yang sengaja menarik orang untuk datang. Seakan-akan, hotel itu memang harus tetap hidup dengan adanya tamu. Beberapa orang percaya, Pak Harto telah melakukan sesuatu yang lebih dari sekadar kerja keras. Ada kabar yang beredar, katanya ia melakukan pesugihan. Dan hotel itu bukan hanya sekadar tempat usaha, tapi juga bagian dari perjanjian gaib yang ia buat. Warga sekitar yang tahu cerita ini hanya bisa diam. Mereka tidak berani membicarakannya terlalu jauh. Karena konon, siapapun yang terlalu banyak bertanya soal asal-usul hotel itu akan mendapat celaka. Pernah ada seorang wartawan lokal yang mencoba menulis artikel tentang keanehan hotel itu. Baru beberapa hari setelah artikelnya terbit, ia ditemukan jatuh sakit mendadak dan meninggal dengan wajah membiru. Sejak kejadian itu, orang-orang semakin memilih diam. Mereka hanya bisa berdoa agar tidak ikut terseret ke dalam kengerian hotel tersebut. Tapi satu hal yang pasti, setiap malam, hotel itu selalu penuh tamu. Dan malam-malam berikutnya, gangguan demi gangguan mulai semakin sering muncul. Setiap hotel biasanya punya cerita angkernya sendiri. Di hotel milik Pak Harto, ada satu kamar yang paling terkenal dan paling sering dibicarakan oleh para pengunjung maupun karyawan. Kamar itu adalah kamar nomor 207, yang letaknya di lantai 2, agak di ujung lorong. Dari luar, kamar itu tidak ada bedanya dengan kamar lain. Nomor pintunya sama, cat dindingnya sama, bahkan lampunya juga soma-soma redup kekuningan. Tapi, entah kenapa, hampir semua tamu yang menempati kamar itu mengalami kejadian aneh. Beberapa karyawan hotel bahkan terang-terangan bilang, kalau bisa jangan pilih kamar ke-207. Ada yang menyarankan pindah kamar. Ada juga yang pura-pura bilang kamar sudah penuh, padahal sebenarnya kosong. Tapi karena jumlah tamu selalu banyak, mau tidak mau kamar itu sering terisi. Dan setiap kali ada tamu baru yang menempatinya, selalu ada cerita seram yang muncul. Suatu hari, datanglah pasangan muda dari Jakarta. Mereka bernama Ryan dan Maya. Mereka berencana menginap semalam saja di hotel itu, karena besoknya ada urusan kerja di Pekalongan. Saat check-in, resepsionis memberi mereka kunci kamar ke-207. Maya sempat melihat wajah resepsionis yang agak ragu saat menyerahkan kunci. Tapi ia tidak berpikir macam-macam. Malam itu sekitar jam 9, mereka masuk ke kamar ke-207. Dari luar, pintunya terlihat biasa. Tapi begitu pintu dibuka, hawa dingin langsung terasa menusuk kulit. Padahal AC belum dinyalakan. Maya spontan merapatkan jaketnya. Ryan hanya menertawakan, mengira itu sugesti karena mereka sudah mendengar cerita-cerita seram tentang hotel tersebut. Kamar itu tidak besar. Ada satu ranjang ukuran queen, sebuah lemari kayu tua, meja kecil dengan cermin besar di atasnya, dan kamar mandi di sudut ruangan. Lampunya temaram, membuat bayangan di sudut-sudut kamar tampak lebih pekat. Saat Maya mencoba masuk kamar mandi, ia berhenti di ambang pintu. Ada bau aneh, seperti campuran bau amis dan bau bunga melati yang menyengat. "Mas, kok baunya kayak gini ya?" bisik Maya pelan. Ryan mendekot, mencium sebentar, lalu mengangkat bahu. Mungkin kamar mandinya jarang dipakai. Sudah, nanti juga hilang kalau kita mandi. Maya masih merasa tidak nyaman, tapi akhirnya ia mencoba mengabaikannya. Mereka beristirahat seperti biasa. Sekitar tengah malam, Maya terbangun karena mendengar suara orang menangis. Suara itu lirih, seperti suara perempuan yang sedang meratap. Awalnya ia mengira itu suara dari kamar sebelah. Tapi lama-kelamaan ia sadar suara itu jelas terdengar dari kamar mandi mereka sendiri. Dengan gemetar Maya mencoba membangunkan Ryan. "Mas, bangun. Coba dengar deh," katanya sambil mengguncang bahu suaminya. Ryan yang setengah mengantuk mendengarkan sebentar. Benar saja, suara tangisan itu terdengar jelas, pelan, sedih, dan seolah datang dari balik pintu kamar mandi yang tertutup. Dengan sedikit ragu, Ryan bangun dan mencoba membuka pintu kamar mandi. Begitu pintu terbuka, suara tangisan itu langsung berhenti. Lampu kamar mandi menyala redup, dan di dalamnya tidak ada siapa-siapa. Hanya ubin lantai yang agak basah, seperti habis dipakai seseorang. Maya sudah ketakutan setengah mati. Ia minta Ryan menutup pintu rapat-rapat. Mereka kembali ke ranjang, berusaha tidur lagi. Tapi kejadian tidak berhenti di situ. Sekitar jam 2 dini hari, Maya kembali terbangun. Kali ini bukan karena suara tangisan, tapi karena rasa dingin yang menusuk. Saat ia membuka matanya, jantungnya hampir berhenti. Di tepi ranjang, tepat di sisi Ryan yang sedang tidur, berdiri seorang wanita berambut panjang terurai. Bajunya putih lusuh, wajahnya pucat dengan mata kosong menatap lurus ke arah Maya. Wanita itu hanya berdiri diam, tapi keberadaannya membuat seluruh tubuh Maya gemetar hebat. Ia mencoba berteriak,
tapi suaranya tercekat. Hanya suara desisan pelan yang keluar dari mulutnya. Wanita itu perlahan-lahan mendekat, wajahnya semakin jelas. Bibirnya sobek seperti tersenyum paksa, dan matanya mulai mengeluarkan air darah. Maya langsung menutup mata ropet-ropet dan memeluk Rian erat-erat. Rian terbangun karena Maya gemetar hebat. Saat ia membuka matanya, wanita itu sudah hilang. Yang tersisa hanya bau melati yang semakin menyengat memenuhi kamar. Keesokan paginya, Maya langsung minta pindah kamar. Resepsionis hanya menunduk, tidak berkata apa-apa. Ia seolah sudah terbiasa mendengar cerita seperti itu. Rian sempat marah karena merasa hotel ini tidak jujur, tapi Maya buru-buru menahannya. Mereka akhirnya memutuskan untuk check out lebih cepat. Cerita tentang kamar 207 tidak berhenti di situ. Ada juga seorang mahasiswa bernama Dimas yang pernah menginap sendirian di kamar itu. Malam pertama ia merasa baik-baik saja. Hanya agak sulit tidur karena suara orang berjalan di lorong. Tapi malam kedua, ia benar-benar tidak tahan. Saat ia sedang belajar di meja dengan cermin besar di depannya, ia melihat sesuatu yang membuatnya kaku. Di cermin itu, bayangannya tidak sama dengan gerak tubuhnya. Ketika ia menoleh ke kanan, bayangannya menoleh ke kiri. Ketika ia mencoba tersenyum, bayangan di cermin justru menatapnya dengan ekspresi datar. Dimas langsung menutup cermin itu dengan kain seadanya. Tapi kejadian aneh terus berlanjut. Tengah malam, ia mendengar suara pintu kamar mandi terbuka pelan. Dari balik pintu, muncul suara lirih seorang perempuan berkata, "Temani aku." Dimas kabur ketakutan, meninggalkan semua barang-barangnya di kamar, dan tidak pernah kembali lagi untuk mengambilnya. Barang-barang itu akhirnya disimpan oleh pihak hotel di ruang khusus barang hilang. Cerita-cerita itu membuat kamar 207 semakin terkenal di kalangan tamu. Ada yang sengaja minta kamar itu hanya untuk uji nyali, tapi kebanyakan tidak bertahan semalam pun. Beberapa malah jatuh sakit setelah pulang. Ada juga yang dikabarkan hilang, check-in di kamar 207 tapi tidak pernah check-out. Anehnya, pihak hotel tidak pernah menutup kamar itu. Mereka tetap menyewakannya seperti biasa. Seolah-olah kejadian-kejadian itu hanya hal biasa. Dan entah bagaimana kamar 207 selalu terisi. Seakan ada kekuatan gaib yang sengaja menarik orang untuk masuk ke dalamnya. Kamar itu menjadi legenda tersendiri. Warga sekitar percaya, di balik kamar 207, ada sesuatu yang sengaja dipelihara oleh Pak Harto. Sesuatu yang bukan manusia. Sesuatu yang selalu menuntut tumbal. Dan kamar 207 hanyalah satu dari sekian banyak rahasia gelap yang tersembunyi di dalam hotel angker itu. Di setiap hotel pasti ada suasana hening di tengah malam, saat semua tamu sudah tertidur, dan hanya ada suara AC atau kipas angin. Tapi di hotel milik Pak Harto ini, suasana malam justru penuh dengan hal-hal yang bikin merinding. Banyak tamu yang mengaku mendengar suara langkah kaki di lorong, padahal tidak ada seorang pun di sana. Cerita paling terkenal datang dari seorang tamu bernama Pak Sugianto, seorang pedagang batik dari Solo. Ia datang ke Pekalongan untuk urusan dagang dan menginap sendirian di kamar lantai 2. Hari pertamanya terasa biasa saja. Ia sempat makan di warung dekat hotel, lalu kembali ke kamar untuk istirahat. Namun, ketika jarum jam menunjuk pukul 12 lewat, ia mendengar sesuatu yang aneh. Awalnya hanya suara pelan, seperti tok, 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 langkah kaki yang berat tapi ritmenya pelan, berjalan di sepanjang lorong hotel. Suara itu semakin lama semakin jelas, makin dekat ke arah kamarnya. Pak Sugianto sempat mengira itu tamu lain yang baru pulang, atau mungkin petugas hotel yang sedang patroli. Tapi ada yang aneh, langkah itu tidak terdengar seperti langkah orang biasa. Irama langkahnya tidak beraturan, kadang cepat, lalu tiba-tiba sangat lambat, seperti orang pincang. Dengan rasa penasaran, Pak Sugianto mendekat ke pintu dan mengintip lewat lubang kecil di pintu. Saat itulah jantungnya serasa berhenti. Di lorong yang sepi dan redup itu, ia melihat sosok hitam sedang berjalan bolak-balik. Sosok itu tinggi besar, seluruh tubuhnya tampak seperti bayangan gelap tanpa bentuk wajah. Tapi yang paling mengerikan adalah sosok itu tidak punya kepala. Pak Sugianto langsung mundur ketakutan. Tubuhnya gemetar, tapi rasa penasaran membuatnya masih berdiri di balik pintu, berharap itu hanya ilusi. Namun ketika ia kembali mengintip, sosok itu tiba-tiba berhenti, tepat di depan pintu kamarnya. Padahal langkah kakinya sebelumnya terdengar jauh. Entah bagaimana bisa tiba-tiba berpindah begitu cepat. Pak Sugianto menutup mulutnya ropet-ropet agar tidak bersuara. Dari balik pintu, ia bisa mendengar napas berat, seperti desisan hewan. Lalu terdengar bunyi tok-tok. Sesuatu yang keras mengetuk pintunya pelan. Sekali, 2 kali, 3 kali. Tok-tok. Pak Sugianto hampir berteriak, tapi ia menahan sekuat tenaga. Ia tidak berani membuka pintu, hanya bisa merapatkan tubuhnya ke dinding sambil berdoa. Setelah beberapa menit yang terasa seperti berjam-jam,
Suara langkah itu perlahan menjauh, hening kembali, tapi tubuhnya masih bergetar hebat. Malam itu ia tidak bisa tidur sampai pagi. Dan besoknya ia memutuskan untuk check out lebih awal. Cerita serupa juga dialami oleh seorang sopir truk bernama Romo. Ia mendapat kamar di lantai 3, sendirian. Sekitar jam 1 dini hari, ia terbangun karena mendengar suara langkah kaki yang keras. Berbeda dengan yang dialami Pak Sugianto, kali ini suara langkah itu terdengar seperti orang berlari, mondar-mandir dari ujung lorong ke ujung satunya lagi. Romo penasaran. Ia memberanikan diri membuka pintu kamar. Begitu pintu terbuka, lorong itu kosong. Lampu-lampu neon di langit-langit berkedip-kedip. Sebagian redup, sebagian mati. Tapi suara langkah itu masih terdengar jelas. Berlari cepat melewati lorong, padahal tidak ada sosok yang terlihat. Saat Romo hendak menutup pintu kembali, tiba-tiba suara langkah itu berhenti tepat di depan kamarnya. Hawa dingin langsung menyeruak masuk. Dari ujung lorong, terdengar suara lirih, seperti bisikan, "Jangan menutup pintu." Romo langsung membanting pintu kamar, menguncinya rapat-rapat. Ia merapatkan kursi ke belakang pintu agar lebih aman, lalu meringkuk di kasur sambil berdoa sampai pagi. Esok harinya ia terlihat pucat saat sarapan di lobi. Ia hanya berkata singkat pada temannya, "Hotel ini ada yang jaga tengah malam. Jangan coba-coba buka pintu kalau dengar suara." Bukan hanya tamu, beberapa karyawan hotel juga mengaku sering diganggu. Ada seorang petugas kebersihan bernama Joko. Ia ditugaskan untuk memeriksa kebersihan lorong setelah semua tamu tidur, biasanya sekitar jam 12 malam. Suatu kali, saat ia sedang mengepel di lantai 2, ia mendengar suara langkah kaki berat mendekat dari ujung lorong. Joko berhenti, menoleh ke arah suara, tapi lorong itu kosong. Ia kembali mengepel, tapi langkah itu terdengar lagi, semakin dekat. Ia menoleh lagi, tetap kosong. Joko mulai merasa ada yang tidak beres. Ia mempercepat pekerjaannya, ingin segera turun. Tapi sebelum ia sempat selesai, tiba-tiba air di ember pelnya bergolak sendiri, seperti ada yang mengaduk dari dalam. Joko panik, menjatuhkan pelnya dan berlari menuju tangga. Saat ia menoleh sekali lagi, ia melihat dengan jelas sosok hitam besar tanpa kepala berjalan pelan ke arahnya. Joko langsung kabur tanpa menoleh lagi, dan malam itu ia tidak kembali ke lantai 2. Sejak saat itu, Joko menolak kalau disuruh membersihkan lorong sendirian. Ia selalu meminta ditemani, atau lebih baik melakukannya siang hari saja. Cerita-cerita ini semakin menguatkan keyakinan orang bahwa hotel tersebut memang berisi penghuni lain yang tidak terlihat. Suara langkah kaki tengah malam hanyalah salah satu dari sekian banyak gangguan yang ada. Tapi yang membuat orang heran, kenapa tamu masih saja berdatangan? Jawabannya sederhana, rasa penasaran. Banyak orang justru sengaja datang untuk membuktikan kebenaran cerita. Ada yang merekam dengan ponsel, ada yang bikin konten uji nyali. Tapi anehnya, sebagian besar rekaman itu gagal. Entah baterai ponsel tiba-tiba habis, atau file rekaman rusak. Hanya sedikit yang berhasil merekam. Itu pun hanya suara langkah kaki yang samar, tanpa wujud. Namun, di balik semua cerita menakutkan itu, ada satu hal yang tidak banyak orang tahu. Konon, sosok hitam tanpa kepala yang sering muncul di lorong hotel sebenarnya adalah penjaga pesugihan. Dialah yang mengawasi hotel setiap malam, memastikan perjanjian dengan Pak Harto tetap berjalan, dan setiap langkah kakinya adalah tanda bahwa ia sedang mencari siapa yang akan menjadi korban selanjutnya. Malam-malam berikutnya, suara langkah itu masih terdengar. Dan selalu ada tamu baru yang bercerita dengan wajah pucat. Saya dengar ada yang jalan mondar-mondar di depan kamar saya semalam. Namun tidak semua orang cukup beruntung hanya sekadar mendengar. Ada juga yang melihat langsung, dan mereka biasanya tidak pernah kembali untuk menceritakan apa yang mereka lihat. Kabar tentang hotel milik Pak Harto semakin ramai dibicarakan. Banyak orang datang hanya untuk sekadar uji nyali. Anehnya, meski sering terdengar cerita seram, hotel itu tidak pernah sepi pengunjung, justru makin penuh. Harga kamarnya pun terbilang mahal, tapi tetap saja selalu ada yang pesan. Salah satu kamar yang paling ditakuti adalah kamar ke-308. Katanya, kamar itu jarang sekali dipakai tamu. Bukan karena tidak boleh, tapi karena yang berani nginap di situ bisa dihitung dengan jari. Dari cerita karyawan, kamar itu dulunya pernah jadi tempat meninggalnya seorang tamu dengan cara yang aneh. Ada yang bilang gantung diri, ada yang bilang dibunuh. Ada juga yang percaya kalau kamar itu memang khusus dipakai untuk ritual tumbal pesugihan. Malam itu, seorang tamu dari luar kota nekat memesan kamar ke-308. Namanya Dimas, seorang anak muda yang suka bikin konten horor di media sosial. Ia sengaja datang ke Pekalongan karena ingin membuktikan sendiri kebenaran cerita seram di hotel itu. "Mas beneran mau di 308?" tanya resepsionis dengan wajah pucat. "Iya mbak,
Justru itu tujuan saya datang ke sini, jawab Dimas santai sambil senyum. Resepsionis itu menelan ludah, lalu menyerahkan kunci. Tapi sebelum kunci berpindah tangan, ia sempat berbisik, "Mas, kalau ada suara aneh nanti, jangan dibuka pintunya ya." Dimas hanya tertawa kecil, merasa itu sekadar bagian dari bumbu mistis yang memang dicari-carinya. Malam semakin larut. Tepat jam 12, Dimas mulai merekam suasana kamarnya. Lampu sengaja diredupkan biar lebih dramatis. Baru beberapa menit berjalan, tiba-tiba AC kamar mati sendiri. Padahal sebelumnya normal. Dari sudut kamar terdengar suara seperti orang berbisik pelan. "Pulang, pulang, jangan di sini." Dimas menoleh cepat, tidak ada siapa-siapa. Ia cek ke kamar mandi, kosong. Ia coba bercanda di depan kamera. "Wah, ini sih kebetulan banget. Baru juga mulai, udah ada efek suara. Mantap." Tapi suasana berubah makin mencekam. Dari cermin kamar mandi, ia melihat bayangan hitam tinggi besar berdiri di belakangnya. Begitu ia menoleh, bayangan itu hilang. Namun, di cermin tetap terlihat sosok itu, menatapnya dengan mata merah menyala. Dimas mulai panik, tapi tetap memaksa merekam. "Oke guys, ini benar-benar nyata. Gue nggak bohong. Gue lihat sesuatu di kaca." Belum sempat menyelesaikan kalimatnya, pintu kamar diketuk keras sekali, dag-dag. Seperti ada orang yang menggedor-gedor dengan paksa. "Siapa tuh?" Dimas mencoba berteriak, tapi tidak ada jawaban. Ketukan semakin keras. Suaranya berganti seperti cakaran. Serak, serak, serak. Di kayu pintu Dimas mendekat, membuka sedikit pintu dengan kamera tetap merekam. Saat celah terbuka, terlihat mata merah melotot menatap dari luar. Wajah pucat dengan mulut robek sampai ke pipi, menyeringai ke arahnya. Pintu langsung terbanting keras menutup sendiri. Dimas terlempar ke lantai. Kamera jatuh tapi masih menyala, merekam suara Dimas yang menjerit. Dalam rekaman terdengar jelas suara perempuan tertawa panjang, lirih tapi menusuk telinga, bercampur dengan suara anak kecil menangis. Esok pagi, petugas hotel menemukan kamar 308 terkunci dari dalam. Saat berhasil dibuka, kamar itu kosong. Tidak ada Dimas, tidak ada barang bawaan. Yang tertinggal hanya kameranya di lantai, menyala dengan baterai hampir habis. Ketika video dicek, yang terlihat hanyalah Dimas masuk kamar, lalu duduk di kasur sambil tersenyum ke kamera. Tidak ada rekaman tentang ketukan pintu, suara-suara aneh, apalagi sosok menyeramkan. Semuanya seolah lenyap, tapi ada satu hal yang bikin bulu kuduk merinding. Di menit terakhir video, tepat sebelum kamera mati, muncul wajah Dimas di layar tapi matanya kosong, mulutnya penuh darah. Dan ia berbisik pelan, "Sekarang giliranku yang jadi tumbal sejak kejadian itu." Kamar 308 benar-benar ditutup permanen. Tapi banyak pengunjung masih penasaran, dan tetap datang hanya untuk melihat pintu kamarnya dari luar. Setelah kejadian Dimas yang hilang di kamar 308, gosip tentang Hotel Pak Harto semakin menjadi-jadi. Banyak yang bilang hotel itu bukan sekadar angker biasa, tapi memang tempat pesugihan. Orang-orang sekitar percaya, setiap kali ada korban hilang, bisnis hotel makin ramai. Anehnya, meskipun sering terdengar cerita tamu lenyap atau diganggu, tidak pernah ada laporan resmi ke polisi. Semua seolah tertutup rapat. Suatu malam, seorang mantan karyawan hotel bernama Joko datang menemui temannya. Dengan wajah pucat dan gemetar, ia bercerita tentang hal yang disimpannya bertahan-tahan. "Gue nggak tahan lagi," katanya lirih. "Gue pernah lihat sendiri gimana Pak Harto bikin perjanjian." Temannya bingung. "Perjanjian apa kok?" Joko menghela napas panjang. "Pesuci. Gue lihat waktu malam-malam, dia masuk ke kamar bawah tanah hotel. Ada ruangan rahasia di bawah lobi. Gue ngintip diam-diam. Astaga. Sampai sekarang gue masih kebayang dalam ceritanya." Joko mengaku pernah melihat Pak Harto berdiri di tengah lingkaran sesajen. Di sekelilingnya ada kepala kambing, dupa menyala, dan darah ayam yang disiram ke lantai. Namun yang paling menyeramkan adalah sosok yang muncul dari kegelapan ruangan itu. Bayangan besar, hitam, dengan kepala menyerupai manusia tapi lidahnya menjulur panjang. Suara berat terdengar, seperti bukan dari dunia ini. "Aku beri kau kekayaan, tapi setiap bulan harus ada tumbal." Begitu suara itu terdengar, menurut cerita Joko, Pak Harto mengangguk tanpa ragu. Ia lalu menusukkan pisau kecil ke telapak tangannya sendiri, membiarkan darah menetes ke mangkuk hitam di hadapannya. Darah itu kemudian berubah seperti asap, lalu disedot oleh sosok hitam tersebut. Sejak malam itu hotel mulai selalu penuh. Tak peduli apa yang terjadi, orang tetap saja datang. Tapi Joko yakin, setiap kali ada yang hilang di hotel itu artinya tumbal baru sudah diberikan. Cerita Joko membuat bulu kuduk berdiri. Tapi yang lebih menyeramkan,
Ia bilang kalau sebenarnya tumbal tidak selalu dari luar. Ada kalanya karyawan hotel juga dipilih secara acak. Aku hampir jadi korban Yoko menandok, makanya gue kabur. Gue nggak mau kerja di situ lagi. Tapi gue yakin, cepat atau lambat, arwah yang dijadikan tumbal bakal balas dendam. Sementara itu, di malam yang sama di Hotel Pak Harto, beberapa tamu kembali diganggu. Ada yang mendengar suara orang berlari di koridor padahal kosong. Ada yang melihat bayangan duduk di kursi resepsionis tengah malam. Padahal, resepsionis asli sedang tidur di ruang belakang. Dan yang paling bikin heboh, seorang tamu perempuan berteriak histeris karena melihat sosok pria tanpa wajah berdiri di ujung ranjangnya. Namun, ketika semua orang datang mengecek, tidak ada siapa-siapa. Yang tersisa hanya bau busuk menyengat, seperti bangkai bercampur kemenyan terbakar. Seolah-olah arwah para tumbal mulai menampakkan diri. Malam itu hujan deras mengguyur kota Pekalongan. Angin kencang membuat dondon di halaman hotel berderak keras. Sesekali kilatan petir menyambar, menyinari bangunan hotel yang tampak semakin menyeramkan. Beberapa tamu masih terjaga. Ada yang duduk di kafe kecil hotel. Ada yang memilih berdiam di kamar sambil menonton TV. Tapi tepat pukul 12 malam, suasana mendadak berubah. Listrik hotel padam, jalap total. Hanya suara hujan deras dan gelegar petir yang terdengar. Beberapa tamu berteriak panik. Karyawan buru-buru menyalakan genset. Tapi anehnya genset juga ikut mati. Di tengah kegelapan itu, terdengar suara gamelan Jawa dari arah lobi. Dentingannya lirih tapi jelas. Suaranya semakin keras, bercampur dengan tawa perempuan yang nyaring tapi menusuk telinga. Beberapa tamu mencoba keluar kamar untuk memastikan, tapi begitu membuka pintu, mereka melihat lorong hotel dipenuhi bayangan hitam bergerak ke sana kemari. Ada yang merayap di dinding, ada yang berjalan terbalik di langit-langit. Ada pula sosok wanita berambut panjang menutupi wajah, berdiri diam menatap mereka. Salah satu tamu, seorang bapak parubaya, memberanikan diri turun ke lantai bawah untuk mencari resepsionis. Tapi ketika sampai di lobi, ia melihat pemandangan yang membuat tubuhnya kaku seketika. Pak Harto berdiri di tengah lobi dengan jubah hitam, mulutnya komet kamit membaca mantra. Di sekelilingnya ada lilin menyala, darah ayam berceceran, dan seekor kambing hitam yang sudah mati tergeletak. Di hadapan Pak Harto, muncul sosok tinggi besar, dengan mata merah menyala. Suara berat menggema memenuhi ruangan. Tumbal belum cukup. Malam ini harus ada yang diserahkan. Tiba-tiba, dari balik bayangan, muncul beberapa sosok manusia dengan wajah pucat, mata kosong, tubuhnya penuh darah. Mereka berjalan mendekati tamu yang tadi turun ke lobi. Bapak itu berteriak sekencang-kencangnya, tapi tubuhnya seolah ditarik ke tengah lingkaran ritual. Dari mulutnya keluar darah tanpa henti. Seakan ada yang menghisap hidupnya. Jeritannya menggema ke seluruh hotel. Para tamu lain yang mendengar ikut panik. Ada yang mencoba kabur lewat tangga darurat, tapi pintunya terkunci rapat. Ada yang lari ke lift, tapi lift bergerak sendiri, naik turun dengan suara aneh, seolah bukan dikendalikan mesin biasa. Di salah satu kamar, seorang tamu perempuan bersembunyi di bawah selimut. Tubuhnya gemetar. Namun tiba-tiba, ia merasakan sesuatu merayap masuk ke dalam selimutnya. Sot ayaterik. Ternyata tangan manusia pucat dengan kuku panjang yang mencakar kulitnya. Ia menjerit histeris, tapi suaranya langsung terputus seolah ada yang mencekik di koridor. Suara langkah kaki terdengar semakin ramai. Tapi anehnya, saat diperhatikan, langkah itu bukan hanya dari lantai, ada suara langkah di dinding, bahkan di langit-langit. Sementara itu, Pak Harto terus melakukan ritual di lobi. Tubuhnya bergetar hebat, sesosok bayangan hitam melilit tubuhnya, berbisik di telinganya. Kalau kau tak serahkan tumbal malam ini, nyawamu sendiri yang akan kau ambil. Pak Harto berusaha bertahan, wajahnya penuh keringat. Ia menoleh ke arah para tamu yang berlarian panik. Matanya berubah merah, seolah ia sendiri bukan lagi manusia biasa. Satu persatu tamu mulai tumbang. Ada yang kejang, ada yang pingsan, ada yang tubuhnya langsung membeku seperti patung. Jeritan terdengar di setiap sudut hotel, bercampur dengan suara tawa makhluk gaib yang semakin keras. Malam itu, hotel berubah jadi neraka, dan semua orang yang ada di dalamnya merasa tidak ada jalan keluar. Malam itu suasana hotel sudah benar-benar kacau. Jeritan tamu bercampur dengan suara gamelan gaib yang semakin keras. Hujan di luar turun makin deras. Petir menyambar-nyambar, membuat bayangan bangunan hotel terlihat seperti monster besar yang siap menelan siapapun di dalamnya. Pak Harto masih berdiri di lobi dengan tubuh bergetar hebat. Makhluk hitam yang dipanggilnya terus berbisik, "Tumbal, lebih banyak tumbal. Kalau tidak, semua akan hancur." Para tamu yang mencoba lari ke pintu keluar mendapati pintu itu tidak bisa dibuka. Padahal dari luar tampak biasa saja.
tapi dari dalam terkunci rapat seperti dinding besi. Beberapa tamu nekat menghantam kaca jendela, tapi kaca tidak pecah sama sekali, seakan hotel itu memang sudah menutup mereka rapat-rapat di lorong lantai 2. Bayangan hitam semakin banyak. Ada yang berjalan sambil menunduk, tubuhnya kompeng-kemping seperti mayat hidup. Ada pula yang merayap dengan suara tulang berderak, wajahnya menyerupai para tamu yang pernah hilang sebelumnya. Seorang karyawan hotel bernama Arif berlari dengan napas terengah-engah. Ia sudah bekerja di situ lebih dari setahun, dan malam itu baru pertama kali melihat langsung ritual pesugihan dengan mata kepala sendiri. Ia ingin kabur, tapi kemanapun ia lari, selalu kembali ke lorong yang sama. Ya Allah, keluarkan aku dari sini. Arif berdoa sambil menangis. Tiba-tiba dari ujung lorong, sosok perempuan berbaju putih muncul. Rambutnya panjang menutupi wajah, langkahnya lambat, tapi suara kakinya terdengar jelas, tek-tek, di lantai yang basah oleh hujan yang entah dari mana bisa menetes. Arif berusaha lari, tapi tubuhnya seakan membeku. Perempuan itu makin dekat, lalu mendongakkan kepala. Wajahnya penuh luka, matanya kosong, dan dari mulutnya keluar suara lirih. Aku dulu juga tamu yang jadi tumbal. Arif menjerit sekeng-kengkengnya, tapi tiba-tiba tubuhnya ditarik ke dalam tembok. Seolah-olah dinding itu hidup dan melahapnya bulat-bulat. Hanya suara erangan terakhirnya yang tersisa. Menggema di koridor, di lobi, Pak Harto semakin panik. Ia sudah menyerahkan tumbal berkali-kali, tapi malam itu seolah arwah tumbal lama kembali menuntut. Suara jeritan korban-korbannya terdengar bersahut-sahutan, memanggil namanya, Harto, kembalikan nyawa kami. Harto, darahmu gantian. Pak Harto berusaha memperkuat ritualnya. Ia menusukkan pisau kecil ke lengannya sendiri, meneteskan darahnya ke mangkuk hitam. Tapi kali ini, darah itu berubah jadi asap merah pekat dan langsung menyebar ke seluruh ruangan, membuat tamu dan karyawan batuk-bituk. Bahkan ada yang muntah darah. Tiba-tiba lantai hotel bergetar. Dinding mulai retak, plafon jatuh, lampu gantung bergoyang keras. Dari dalam retakan lantai, tangan-tangan pucat keluar, berusaha meraih kaki siapapun yang lewat. Seorang ibu dan anaknya yang menginap malam itu ikut terjebak di lobi. Si anak menangis kencang, sementara ibunya mencoba memeluk erat. Tiba-tiba, tangan hitam keluar dari lantai dan menarik anak itu dengan cepat ke dalam retakan. Sang ibu berteriak histeris, mencoba menarik kembali. Tapi yang tersisa hanya boneka kecil anaknya. Semua orang yang melihat kejadian itu ketakutan setengah mati. Sementara itu, sosok hitam yang jadi tuan pesugihan muncul semakin jelas. Tingginya hampir menyentuh langit-langit hotel. Tubuhnya besar dengan kulit hitam mengkilap. Matanya merah menyala, lidahnya panjang menjulur, dan suaranya menggema seperti ribuan orang bicara sekaligus. Harto, janji tak bisa kau penuhi. Saatnya nyawamu jadi gantian. Pace Harto gemitar, berusaha mundur. Too long, ... Jangan aku sudah beri banyak tumbal. Tapi makhluk itu mengangkat tangannya, dan tubuh Pak Harto langsung terangkat ke udara. Darah menyembur dari mulutnya, matanya melotot, tubuhnya melintir seakan diperas sampai hancur. Dalam hitungan detik, hanya tersisa bangkai kering yang jatuh ke lantai dengan suara gedebuk. Semua orang yang ada di hotel malam itu menjerit. Sebagian berdoa, sebagian pingsan, tapi kejadian tidak berhenti di situ. Setelah Pak Harto mati, seluruh lampu hotel menyala kembali. Hujan di luar berhenti, dan gamelan lirih itu pelan-pelan hilang, seolah semuanya kembali normal. Tapi, para tamu yang mencoba keluar hotel mendapati sesuatu yang aneh. Pintu memang bisa dibuka, tapi begitu melangkah keluar, mereka kembali muncul di dalam lobi hotel, seperti terjebak dalam lingkaran tak berujung. Malam itu, tidak ada satu pun yang benar-benar berhasil keluar dari hotel. Keesokan paginya, warga sekitar melihat hotel masih berdiri seperti biasa. Dari luar tampak normal, bahkan terlihat tenang. Tapi anehnya, tidak ada satupun tamu yang keluar. Tidak ada karyawan yang terlihat. Seolah-olah semua yang ada di dalam hilang ditelan bangunan. Sejak saat itu, Hotel Pak Harto benar-benar ditutup. Tapi sampai sekarang, orang-orang sering melihat bayangan dari jendela kamar, mendengar suara gamelan dari dalam gedung kosong itu. Bahkan ada yang melihat sosok perempuan bergaun putih berdiri di balkon lantai 3, dan kabarnya, kalau ada yang berani masuk ke dalam hotel itu malam hari, mereka akan mendengar suara lirih dari lobi. Suara Pak Harto yang sudah mati berbisik, "Selamat datang, siap jadi tumbal berikutnya." Cerita pun berakhir di sini. Hotel itu tetap berdiri, jadi misteri angker yang menelan siapa saja yang terlalu penasaran. Terima kasih sudah menonton channel Mystery Story. Terus dukung channel ini dengan cara komen, like, share, dan subscribe. Mohon maaf jika ada kesamaan nama tokoh
tempat kejadian ataupun cerita, itu adalah kebetulan semata.